Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke materi kedua, yaitu peradaban Islam Rasulullah periode Mekah 610 sampai dengan 622 Masehi. Pada video ini saya akan membahas peradaban Islam Rasulullah pada periode Mekah, yaitu masa awal penyebaran Islam sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi hingga hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Periode ini menjadi fondasi lahirnya peradaban Islam yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Peradaban Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup pada masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Kata jahiliyah bukan berarti masyarakat Arab tidak memiliki ilmu pengetahuan, melainkan mereka hidup dalam kebodohan akidah, moral, dan sosial. Bangsa Arab terbagi ke dalam bangsa yang banyak suku, yang sering berperang karena persoalan kecil. Mereka sangat menjunjung tinggi kesukuan atau fanatisme suku yang dikenal dengan istilah asbab. Bidang agama, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah terdapat ratusan patung yang dijadikan persembahan. Meskipun demikian, ada juga sebagian kecil yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang disebut dengan kaum Hanif. Kondisi sosial masyarakat juga memprihatinkan. Perempuan sering diperlakukan tidak adil, bahkan bayi perempuan terkadang dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa aib. Perbudakan, perjudian, minuman keras, riba, dan peperangan antar suku menjadi hal yang biasa terjadi. Namun bangsa Arab juga memiliki kelebihan. Mereka dikenal pandai bersyair, memiliki daya ingat yang kuat, berani, serta aktif berdagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis dengan adanya Ka'bah sebagai pusat ibadah. Dalam kondisi seperti inilah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi juga mengajarkan persamaan derajat manusia. Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, bukan suku, harta, ataupun kedudukannya. Beliau juga mempererat persaudaraan sesama muslim sehingga mereka saling membantu dalam menghadapi berbagai ujian. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya masyarakat Islam yang kuat ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah pada usia 40 tahun. Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5, menandai mulainya kerasulan Nabi. Dakwah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun dan terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama kurang lebih 3 tahun, Nabi mengajak orang-orang terdekat untuk memeluk Islam. Orang yang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar, banyak sahabat lain yang memeluk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah turun perintah dari Allah, Nabi mulai berdakwah secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mekah. Namun, dakwah ini mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Mereka takut kehilangan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan ekonomi dari penyembahan berhala di Ka'bah. Kaum muslimin mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir, keluarga Yasir mengalami siksaan berat hingga Sumayyah menjadi Said pertama dalam Islam. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi mengalami Amul Huzun atau tahun kesedihan karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, dua orang yang selalu mendukung perjuangan beliau. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu. C. Pembentukan sistem sosial di Makkah. Walaupun jumlah umat Islam masih sedikit, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun dasar-dasar masyarakat Islam. Hal pertama yang ditanamkan adalah akidah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Selain itu, Nabi membentuk masyarakat yang memiliki akhlak mulia, seperti jujur dalam berkata, amanah atau dapat dipercaya, saling menghormati, menolong orang yang membutuhkan, menghargai perempuan, memuliakan anak-anak, menolak perbudakan atau penindasan.